bahas ini berarti minggu ketiga ya. Minggu ketiga kita akan membahas tentang sumber dan subjek hukum perdagangan internasional. Nah, jadi di dalam perdagangan internasional itu ada sumber-sumbernya. Ada sumber-sumbernya dan ada subjeknya. Sumber itu artinya dari mana, sumber hukum itu artinya dari mana hukum itu dibuat gitu. Sementara kalau subjek hukum, siapa yang diatur oleh hukum perdagangan internasional itu gitu. Nah, kalau secara sederhananya ya, sumber hukum perdagangan internasional itu ada 6. Yang pertama perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu apa? Jadi perjanjian internasional itu adalah dokumen legal, dokumen perjanjian kontrak resmi yang dibuat oleh baik bilateral satu negara dengan negara lainnya atau lebih dari dua negara, multilateral atau regional gitu. Nah, perjanjian internasional ini sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda. Kalau negara-negara sudah sepakat, kalau negara-negara sudah tanda tangan di perjanjian internasional ini, maka eh, negara-negara itu eh, apa tunduk tunduk pada isi perjanjiannya. Nah, jadi itulah kenapa perjanjian internasional ini masuk ke dalam sumber hukum perdagangan internasional. Karena perjanjian internasional ini mengikat setiap negara yang menandatanganinya. Tuh, jadi pasal-pasal di dalam perjanjian internasional ini menjadi sumber hukum dalam perdagangan internasional. Gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, AFTA itu adalah perjanjian internasional, teman-teman. Dokumen perjanjian internasional. Dan karena Indonesia tanda tangan nih, Indonesia kan sebagai salah satu negara ASEAN dan juga Indonesia tanda tangan di AFTA, maka Indonesia harus mengikuti ketentuan di AFTA. Ketentuannya apa? Ketentuannya yang pertama, tarif eh, me- mengenakan tarif 0%. Kalau nggak salah 0% untuk seluruh barang yang keluar masuk dari kawasan ASEAN. Itu. Itu contohnya AFTA. Lalu kemarin ada RCEP. Kalau teman-teman pernah googling, Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, RCEP itu eh, ASEAN, lalu ada Cina, Australia, negara-negara Asia Pasifik. Nah, itu juga tujuannya untuk menurunkan tarif gitu. Kenapa perjanjian internasional ini diperlukan? Karena perjanjian internasional ini yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi, yang kekuatan mengikatnya paling tinggi gitu. Karena itu banyak negara yang menandatangani perjanjian hukum internasional, perjanjian perdagangan internasional ini untuk memberikan landasan hukum atas kebijakan mereka gitu. Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira nih? Kalau misalnya kayak Indonesia terlalu banyak perjanjian, tanda tangan perjanjian internasional, kira-kira akibatnya apa? Silakan. Silakan teman-teman, menurut teman-teman aja. Boleh, Akibat saya, Bu, boleh, akibat silakan. negatifnya ya, Bu. Iya, akibat dampak negatif dari terlalu banyak perjanjian internasional yang ditandatangani sebuah negara, misalnya. Contohnya, Bu, ini, Bu, keterbatasan kedaulatan suatu negara, Bu. Oke, itu maksudnya gimana? Itu kayak, contohnya, Bu, negara kehilangan fleksibilitasnya, Bu, untuk membuat kebijakan sendiri karena harus mematuhi janjinya ke komitmen internasionalnya, Bu. Oke, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Bu, Saya, izin, Bu. Bu. Oke, Ini, Bu. siapa duluan? Syada, habis Syada, tadi siapa satunya? Fikri, Bu. Oke, Syada, habis Syada, Fikri, coba.
Menurut saya tumpang tindih kewajiban, Bu. Mm-mm. Maksudnya tuh apa? Jadi kayak misalnya dia udah ngelakuin suatu janji eh, yang harus dilakuin ke suatu negara, terus ternyata dia juga punya janji sama negara lain, tapi janji antara dua negara itu bentrok gitu loh, Bu. Mm-mm. Jadi kan Oke. otomatis Mm-mm. tumpang tindih gitu. Oke. Fikri, silakan. Adanya beban administrasi dan keuangan, Bu. Mm-mm. Maksudnya apa tuh? Beban administrasi dan keuangan. Karena mematuhi banyak perjanjian itu, dia biasanya membutuhkan sumber daya manusia dan finansial yang besar. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada ada Bu, Silakan, Jessica. tekanan diplomatik, Bu. Misalnya Mm-mm. itu suatu perjanjian tidak dijalankan dengan baik, maka negara bisa kena sanksi atau kehilangan kepercayaan internasional, Bu. Oke. Nah, jadi teman-teman tadi jawabannya itu tepat, benar semua. Yang pertama, semakin banyak perjanjian internasional yang ditandatangani suatu negara, maka semakin terikat juga negara itu, gitu loh. Sebentar, ini tanggal berapa ya? Tanggal 22. Nah, semakin banyak. Jadi anggap aja analoginya tuh gini. Perjanjian internasional itu kan ada pasal-pasalnya. Nah, setiap pasal itu anggap aja kayak rantai deh. Jadi semakin banyak rantai yang mengikat berarti semakin terbatasi juga kedaulatan sebuah negara. Kalau negara itu banyak menandatangani perjanjian internasional. Tapi sebenarnya efek yang paling bahayanya dari ter- terlalu banyak perjanjian internasional itu ya tadi seperti kata Syada. Itu namanya spaghetti ball phenomenon. Jadi fenomena mangkok spaghetti. Maksudnya apa? Jadi perjanjian-perjanjian itu saling tumpang tindih tuh pasal-pasalnya gitu. Pasal-pasalnya saling tumpang tindih, jadi belit-belit kayak spaghetti lah. Analoginya tuh gitu. Nah, kenapa? Kenapa ini tuh berbahaya? Karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum akibatnya. Tuh. Misalnya tarif deh. Tarif eh kalau AFTA, tarif di kawasan ASEAN itu 0% dan harus lebih tinggi dari negara yang di luar ASEAN. Tujuannya apa? Agar kompetitif, agar produk di ASEAN ini kompetitif. Jadi, tarif barang yang keluar masuk dari negara ASEAN kalau berdasarkan AFTA itu harus dikenakan 0% ekspor dan impor. Tapi kalau di AFTA juga mengatur kalau misalnya dari luar kawasan ASEAN maka dikenakan 5%. Tuh. Tapi di perjanjian lain yang Indonesia juga tanda tangan, misalnya ACFTA, ya ACFTA itu ASEAN Cina. Nah itu Cina juga harus kena pembebasan tarif. Nah itu kan bertentangan tuh sebenarnya. Nah itulah kalau misalnya terlalu banyak perjanjian internasional yang ditandatangani gitu. Terjadi fenomena tumpang tindih. Selain itu, setiap perjanjian internasional itu kalau ditandatangani otomatis harus diratifikasi. Dan ratifikasi itu butuh resource. Seperti kata Fikri tadi. Resource apa? Resource harus buat hukum nasionalnya pertama. Undang-undang untuk mengesahkan perjanjian itu. Lalu eh, untuk eh, sidangnya. Karena kan kalau dalam pembentukan pengesahan undang-undang tuh harus ada sidangnya. Itu perlu resource yang banyak juga. Nah, itu jadi kenapa perjanjian internasional tuh selain menjadi sumber hukum juga kadang menjadi masalah fenomena baru ya yang muncul di skup HPI ini sekarang. Karena kebetulan saya juga sering riset tentang itu ya teman-teman tentang fenomena spaghetti ball ini. Jadi kalau teman-teman mau cari-cari itu sangat menarik spaghetti ball ini. Nah, selanjutnya itu adalah kebiasaan hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional, sorry. Ada yang bisa jelasin maksudnya hukum kebiasaan internasional ini apa? Silakan, Izin, Bu. silakan Fikri. Jadi hukum kebiasaan internasional itu merupakan praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sebuah negara dan itu diyakini
sebagai praktik tersebut diyakini wajib secara hukum. Contohnya misalnya kayak prinsip most favored nation. Nah, itu kan prinsipnya yang dimana itu harus memberikan perlakuan yang sama kepada mitra dagangnya. Maksudnya kayak gitu, Bu. Oke, ada lagi yang lain yang mau jawab? Silakan. Oke, jadi teman-teman, hukum kebiasaan internasional itu adalah seperti kata Fikri tadi, praktek umum yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan praktek umum itu jadi hukum tuh. Menjadi sebuah hukum karena tadi dilakukan secara berulang-ulang. Jadi salah satu sumber hukum itu memang dari kebiasaan, teman-teman. Nah, contohnya dalam skup kecilnya ya di Indonesia, dulu sebelum ada KUHP, mencuri itu ya tetap salah. Sebelum ada kitab undang-undang hukum pidana, mencuri itu tetap salah. Dari hukum adat itu salah, dari kebiasaan itu salah mengambil barang orang lain. Nah, karena aturan itu berulang-ulang ditetapkan, nah makanya itu menjadi hukum juga, hukum dan diambil untuk hukum pidana. Nah, kenapa hukum kebiasaan internasional di sini bisa menjadi sumber hukum? Karena dari praktek-praktek kebiasaan yang berulang-ulang itulah diambil menjadi sebuah aturan hukum gitu. Contohnya apa? Contohnya itu salah satunya itu kedaulatan negara. Itu praktek yang berasal dari kebiasaan juga. Jadi tidak boleh melewat setiap negara itu memiliki kedaulatannya masing-masing dan negara lain tidak boleh mempertanyakannya. Gitu. Itu dari kebiasaan yang dilakukan terus-menerus lalu menjadi hukum gitu. Karena itu di hukum perdagangan internasional ini negara itu punya kedaulatan tertinggi. Jadi walaupun WTO itu ada aturan ABC, mereka tidak bisa sebenarnya memaksa negara untuk misalnya kalian harus menerapkan aturan ini di hukum nasional kalian nggak bisa karena negara-negara itu punya kedaulatan nasionalnya masing-masing. Gitu. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip hukum umum. Ini yang kita bahas kemarin ya. Prinsip-prinsip hukum umum. Salah satunya Pacta Sunt Servanda, lalu prinsip kebebasan berkontrak gitu. Kenapa? Kenapa prinsip hukum umum ini menjadi sumber hukum? Karena banyak banyak pasal-pasal yang dibuat oleh WTO, lalu seperti TRIPS itu berasal dari prinsip hukum umum, prinsip hukum internasional gitu. Kayak misalnya Most Favored Nation. MFN itu adalah salah satu uh, prinsip hukum prinsip hukum yang di dalam WTO. Tuh. Lalu kebebasan berkontrak itu diterapkan juga di dalam WTO kalau nggak salah di pasal eh, nanti teman-teman bisa cari kalau nggak salah itu di pasal sekitar pasal 13-an itu. Di mana setiap negara itu bebas membuat perjanjian dengan negara lain. Nanti coba dicari lagi ya. Nah, jadi dari prinsip-prinsip hukum umum ini diambillah prinsip hukum umum ini dikonkretisasi untuk menjadi pasal-pasal. Nah, itulah kenapa prinsip hukum umum menjadi salah satu sumber hukum gitu. Nah, selanjutnya adalah putusan pengadilan atau doktrin. Nah, coba ada yang bisa jelasin kenapa doktrin atau putusan pengadilan ini menjadi sumber hukum perdagangan internasional? Silakan. Saya, Bu. Boleh, silakan. Karena perdagangan internasional itu melibatkan hubungan lintas negara yang sering menimbulkan sengketa, Bu. Jadi, kenapa kalau sering menimbulkan sengketa, kenapa hubungannya apa dengan putusan pengadilan dan doktrin yang menjadi sumber hukum?
Oke, jadi teman-teman, kalau putusan pengadilan itu istilahnya itu jurisprudensi. Nah, kalau doktrin ini pendapat para ahli. Ini merupakan sumber hukum, tapi bukan sumber hukum primer. Nah, maksudnya apa? Jadi, eh, jurisprudensi atau putusan pengadilan dan doktrin ini bisa menjadi sumber hukum, tapi sumber hukum sekunder, tambahan. Nah, misalnya ketika ada sengketa nih, sengketa dagang tentang dumping dari Amerika melawan Cina misalnya. Dibawalah sengketa itu ke DSB, Dispute Settlement Body. Itu forum sengketanya WTO ya. Nah, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum ini tetap menjadi rujukan utama gitu. Tetap menjadi rujukan primer. Lalu ketika tidak ditemukan lagi, misalnya tentang gugatan dumping itu nggak ketemu di pasalnya di perjanjian internasional. Udah dicari di hukum kebiasaan internasional juga nggak ketemu. Udah dicari di prinsip hukum umum juga nggak ketemu. Nah, maka putusan pengadilan terdahulu atau doktrin inilah berperan sebagai referensi tambahan untuk memutusnya. Tuh. Jadi, putusan pengadilan dan doktrin ini bukan sumber utama terbentuknya hukum, tapi sumber sekunder yang digunakan ketika terjadi sengketa. Itu. Sebagai referensi kalau sederhananya tuh hakimnya memutus sengketa pakai ini nih referensinya. Nih, pakai ini. Kalau misalnya di 3 poin sebelumnya ini nggak ketemu. Tuh. Contohnya apa? Contohnya itu kalau di Indonesia kan ya, kalau di Indonesia itu kita ini eh restat. Kita ini restat. Restat itu apa? Jadi negara kita berdasarkan hukum. Putusannya juga pengadilan juga hakim juga memutuskan berdasarkan eh undang-undang gitu. Tapi kalau di negara Anglo-Saxon kayak Amerika, teman-teman ada yang pernah nonton mungkin kayak film-film Law and Order gitu atau film-film crime gitu, series crime di Amerika. Ada yang pernah nonton? Nah, jadi kalau series kalau kalian lihat pengadilan di Amerika nanti teman-teman boleh lah kalau mau nonton series-series crime gitu. Kalau ke teman-teman lihat pengadilan di Amerika itu ada yang namanya judge. Nah, judge itu perannya apa? Judge itu perannya memberikan dissenting opinion, opini tambahan untuk pertimbangan hakim. Kenapa? Karena hakimnya tidak memutuskan berdasarkan undang-undang aja, tapi berdasarkan putusan pengadilan terdahulu, lalu opini dari judge. Nah, jadi itulah kenapa putusan pengadilan ini sering digunakan sebagai sumber hukum sekunder untuk tambahan, tambahan ketika terjadi sengketa. Lalu selanjutnya kontrak. Nah, kontrak ini tadi seperti prinsip pacta sunt servanda. Barang siapa yang sepakat dengan sebuah kontrak, maka kontraknya akan mengikat pihak-pihaknya seperti hukum, seperti undang-undang. Bedanya kalau perjanjian internasional ini subjeknya itu negara dan negara, kalau kontrak ini individu dan individu. Tuh. Tapi semuanya keduanya ini bisa menjadi sumber hukum gitu. Bedanya kalau perjanjian internasional ini menjadi sumber hukum bagi seluruh warga negaranya, bagi seluruh warga negara yang menandatangani, misalnya kayak Indonesia dan Cina tanda tangan. Jadi isi perjanjian itu mengikat seluruh warga negara Indonesia dan Cina. Tapi kalau kontrak itu hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani saja. Misalnya perusahaannya Jessica dan perusahaannya Fikri. Gitu. Jadi yang terikat kontrak itu hanya perusahaan Jessica dan Fikri. Tuh. Lalu selanjutnya ada hukum nasional. Nah, kenapa hukum nasional itu menjadi sumber hukum perdagangan internasional? Karena eh, di banyak kasus ya, di banyak kasus dalam perdagangan ekspor impor itu klausul-klausul harus selaras dengan hukum nasional masing-masing negara. Kenapa? Karena ketika klausul hukum
ketika klausul hukum nasional itu bertentangan dengan kontrak, maka seperti yang kita bahas kemarin, nanti akan ada potensi gugatan di kemudian hari. Nah, itulah kenapa hukum nasional juga menjadi sumber dalam hukum perdagangan internasional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut, saya lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya di hukum perdagangan internasional itu ada yang diatur. Kalau tadi tadi kan sumber hukum itu dibuat gitu loh. Nah, kalau ini adalah subjek, siapa yang diatur? Sebentar ya teman-teman, sebentar. Oke, jadi kita lanjut lagi, sorry tadi intermezzo dikit. Nah, subjek hukum perdagangan internasional itu siapa aja? Nah, ada 3. Secara generalnya itu ada 3 subjek hukum perdagangan internasional. Yang pertama itu negara. Nah, coba ada yang bisa jelasin kenapa negara jadi subjek hukum perdagangan internasional? Silakan. Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Siapa ini? Oh, Putia. Putih. Oke, Karena silakan. peran negara tersebut kan yang membuat perjanjian dagang, menetapkan tarif, kuota impor, subsidi ekspor, hingga penyelesaian sengketa pun dilakukan oleh negara tersebut untuk menyelesaikannya melalui WTO atau arbitrase. Oke, ada lagi yang mau jawab? Silakan. Oke, terima kasih Putia, Razwa. Tepat sekali jawabannya. Jadi, subjek hukum utama di dalam hukum perdagangan internasional itu ya negara. Kenapa? Karena negara yang buat perjanjian internasional. Pihak swasta itu nggak boleh tanda tangan perjanjian internasional dengan negara lainnya. Karena posisinya itu beda, gitu. Kedaulatannya itu beda. Yang mana kalau misalnya perjanjian itu kedua pihak itu harus setara. Nah, jadi cuma negara yang bisa buat ya perjanjian. Lalu cuma negara yang bisa membuat aturan, gitu. Yang bisa membuat aturan misalnya aturan tarif, aturan bea cukai. Lalu eh, yang bisa beracara di dispute settlement body-nya WTO itu juga cuma negara. Nah, karena itulah dan cuma negara satu lagi dan hanya negara yang punya kedaulatan. Kedaulatan untuk membentuk aturan, untuk me untuk mengatur arus perdagangan. Nah, itu. Jadi karena itu negara menjadi subjek hukum paling utama dalam perdagangan internasional. Karena apa? Karena negara ini kan karena hukum internasional ini sebenarnya terdiri atas negara satu dengan yang lain dengan kepentingannya masing-masing. Karena itu subjek hukum perdagangan internasional yang paling utama itu ya negara. Lalu selanjutnya organisasi internasional. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa organisasi internasional ini menjadi
subjek hukum dalam perdagangan internasional? Silakan. Izin jelaskan Oke, Ayu. kenapa organisasi internasional jadi subjek? Karena mereka itu bisa membuat aturan, terus mereka juga bisa memfasilitasi perdagangan. Terus kalau misalnya ada sengketa, mereka juga bisa jadi penyelesai sengketa antar negara itu. Oke, terima kasih Ayu. Nah, jadi teman-teman, organisasi internasional ini kenapa menjadi subjek hukum internasional? Karena pertama, organisasi internasional ini bisa menjadi regulator, pembuat hukum. Tapi, aturan hukumnya nggak saklek. Nggak yang kaku kayak yang dibuat oleh pemerintah. Nah, mereka cuma bisa, aturan hukumnya cuma bisa membentuk berbentuk soft law atau rekomendasi atau guidelines gitu. Kenapa? Karena tadi setiap negara tuh juga punya kedaulatannya dan organisasi internasional itu tidak bisa melampaui kedaulatan setiap negara gitu. Jadi, tapi negara ini juga organisasi internasional ini juga berperan dalam hukum perdagangan internasional. Salah satunya tadi dengan membuat guidelines, dengan membuat soft law, rekomendasi. Lalu, organisasi internasional ini juga kadang terlibat dalam ekspor impor. Dalam bentuk apa? Procurement. Global procurement. Karena organisasi internasional ini kan juga perlu pengadaan barang. Gitu. Perlu pengadaan barang seperti ya ASEAN, sekretariatan ASEAN itu juga perlu procuring barang-barang di kantornya gitu. Karena nah itu salah satu contoh ketika organisasi internasional menjadi subjek menjadi pembeli gitu. Subjek langsung dalam hukum perdagangan internasional. Gitu. Lalu organisasi internasional ini juga menyediakan forum sengketa seperti kata Ayu tadi. Bisa menyediakan forum sengketa dan memberikan rekomendasi perdamaian, mediasi gitu. Menjadi mediator juga. Itu peran organisasi internasional di dalam hukum perdagangan internasional. Nah, contohnya apa? Dan organisasi internasional ini kan terbagi nih. Yang pertama organisasi antar pemerintah. Organisasi antar pemerintah ini apa? Jadi isi dari organisasi antar pemerintah ini ya perwakilan pemerintah setiap negara yang menjadi anggotanya. Contohnya PBB. PBB bawahnya tuh dengan badan-badan di bawah PBB kayak UNICEF, UNESCO, itu organisasi antar pemerintah publik. Intinya yang isinya adalah perwakilan negara yang satu dan lainnya. Ada juga WTO, ada juga UNCITRAL, United Nation in Commerce. Terus ya itu. Kalau kalau misalnya organisasi internasional non pemerintah ini swasta, biasanya dia swasta dan yang negara-negara itu tidak wajib juga bergabung di sana. Sebenarnya organisasi antar pemerintah publik ini juga setiap negara tuh juga nggak wajib gabung kalau misalnya, tapi karena dia publik tadi banyak eh, banyak negara yang cenderung ingin sign perjanjiannya. Nah, sementara kalau organisasi internasional non pemerintah ini seperti NGO gitu. Nah, ini lebih apa ya? Eksklusif, lebih eksklusif dan tidak semua perwakilan negara sign sign agreementnya. Tuh. Contohnya apa? Contohnya Incoterms gitu. Incoterms, ICC. Tuh. Dan eh, organisasi internasional non pemerintah ini beda kalau misalnya organisasi publik tadi, negara-negara itu menjadi anggota. Anggota yang bisa mengambil keputusan di sana gitu. Jadi kalau misalnya ada rapat, perwakilan pemerintah dunia ini bisa nih ikut ambil keputusan karena mereka anggota. Sementara kalau organisasi internasional non pemerintah, mereka itu ada badan pengurusnya gitu. Badan pengurus yang terdiri dari ekspor-ekspor gitu. Negara kalau menjadi anggota ya cukup jadi anggota aja.
nggak punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Tuh, itu yang membedakannya. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya swasta atau multinational company. Nah, ada yang bisa jelasin coba, kenapa swasta atau multinational company ini menjadi subjek dalam hukum perdagangan internasional? Oke, Bu. Silakan, Maulida. Jadi swasta atau multinational company itu perusahaan swasta atau nasional ini masuk dari subjek hukum itu karena mereka lah yang melakukan aktivitas perdagangan internasional, Bu. Kayak perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu melakukan ekspor impor, ada kontrak lintas negara, dan mereka juga bisa ikut arbitrase internasional. Jadi kayak mereka tuh subjek utamanya gitu, Bu, karena mereka yang melakukan aktivitasnya. Oke, terima kasih Maulida. Nah, jadi kenapa swasta atau multinational company ini masuk dalam subjek hukum subjek hukum perdagangan internasional? Ya karena yang utamanya melakukan ekspor impor itu ya mereka gitu. Walaupun case-nya ya negara nih, misalnya Indonesia melakukan pengadaan pesawat Cessna 10 unit misalnya. Nah, yang menjadi eksportir pesawatnya itu kan perusahaan. Itu. Bukannya misalnya kita beli dari Amerika terus kita beli dari pemerintah Amerika, bukan, skemanya itu adalah B2G, business to government. Gitu. Jadi, swasta atau multinational company ini adalah pemain utama di dalam hukum perdagangan internasional. Dan swasta atau multinational company ini adalah pihak yang tunduk dan diikat oleh aturan yang dibuat oleh dua pihak sebelumnya ini gitu. Jadi negara buat aturan, yang diatur oleh negara ini ya swasta atau MNC. Organisasi internasional buat aturan, yang harus organisasi internasional ini misalnya buat aturan, lalu ditandatangani oleh negara, dan yang harus mematuhinya adalah swasta ini gitu. Jadi swasta ini adalah pihak yang diatur, pihak yang terlibat secara langsung dan pihak yang diatur juga. Itulah kenapa swasta masuk ke dalam subjek hukum perdagangan internasional. Nah, selanjutnya tadi, eh jadi peran negara itu apa sih di dalam hukum perdagangan internasional? Yang pertama regulator, gitu. Seperti ini yang udah kita bahas tadi ya, pembuat hukum gitu ya. Karena negara tadi kan punya kedaulatan. Negara itu subjek hukum paling sempurna karena mereka punya kedaulatan untuk membuat aturan, untuk membuat hukum. Dan negara juga punya hak impunitas namanya. Maksudnya apa? Jadi negara itu nggak bisa dihukum oleh negara lainnya. Nah, itulah kenapa negara dikatakan subjek hukum paling sempurna. Dalam perdagangan internasional, negara itu berperan sebagai regulator, pembuat hukum. Nah, hukumnya ini akan mengikat subjek hukum lainnya. Ya tadi swasta, individu, lalu aturan yang dibuat negara itu juga mengatur dan mengenai benda serta peristiwa hukum yang terjadi di wilayah kedaulatannya. Jadi, negara itu perannya dalam perdagangan internasional membuat aturan. Aturan mengenai individu, perusahaan, benda. Benda ini bisa tanah, bisa benda bergerak, bisa benda tidak bergerak. Lalu misalnya peristiwa hukum, jual beli dalam negeri, ekspor impor, investasi. Jadi intinya setiap aturan itu dibuat oleh negara. Gitu. Lalu para negara selanjutnya adalah berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan internasional di dunia. Maksudnya apa? Karena tadi organisasi-organisasi itu kan eh, sebenarnya organisasi itu dibentuk karena gagasan satu atau lebih dari negara lain. Gitu. Karena itu dapat dikatakan peran negara itu ya sebagai penggagas terbentuknya organisasi. Gitu. Seperti WTO. WTO itu digagas oleh Amerika setelah Uruguay Round. Tuh. Kenapa? Karena Amerika ngerasa nih, oh, perdagangan internasional ini perdagangan harus diatur nih. Kita harus buat organisasi untuk mengaturnya. Nah,
Dari gagasan-gagasan pemerintah itulah terkadang seringkali melahirkan organisasi dan membentuk organisasi-organisasi yang sekarang kita lihat ada di dunia ini. Nah, lalu peran selanjutnya adalah bersama-sama dengan negara lainnya mengadakan perjanjian internasional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Tadi, karena yang berhak menandatangani perjanjian internasional adalah negara. Nah, jadi negara itu berperan untuk membuat perjanjian internasional yang bisa jadi mengangkat tarif, membebaskan tarif, atau bahkan mengenakan tarif tambahan, atau membuat perjanjian yang mengatur transit gitu, macam-macam. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berperan sebagai subjek hukum dalam porsinya sebagai pedagang atau pelaku utama dalam perdagangan internasional. Ini case-nya tadi kalau misalnya pengadaan B2G, business to government. Itu. Jadi negara di sini berperan sebagai pelaku dalam dalam perdagangan internasional. Case-nya ya tadi pengadaan barang, pengadaan pesawat gitu. Jadi negara itu posisinya bisa menjadi regulator dan bisa juga jadi pelaku perdagangannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, izin Bu, mau nanya Bu. Boleh, silakan. Kan baru-baru ini ada isu ya Bu terkait kebijakan impor minyak lewat satu pintu di Indonesia. Nah, Mm-mm. kebijakan kayak gitu Bu, bisa nggak ya Bu digugat di forum internasional? Walaupun sebenarnya tujuannya itu baik untuk melindungi usaha dalam negeri gitu Bu. Mm-mm. Kira-kira bisa nggak digugat gitu Bu? Oke. Oke, terima kasih Fikri. Jadi, kita harus melihat dulu nih. Jadi, sebenarnya asal muasal gugatan itu karena adanya pelanggaran utamanya itu pelanggaran prinsip di WTO. Gitu. Yang pertama itu MFN, Most Favored Nation. Negara itu nggak boleh memberikan perlakuan spesial pada satu negara dan perlakuan berbeda, perlakuan spesial pada satu negara. Yang kedua itu national treatment. National treatment itu berarti negara itu nggak boleh, eh, misalnya barang luar masuk nih ke Indonesia. Terus negara itu mengatur sedemikian rupa agar barang yang dalam negeri itu mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan dari barang impor. Itu nggak boleh. Nah, sumber gugatan WTO itu kata-kata dari dua prinsip itu. Nah, kebijakan impor satu pintu tadi, impor atau ekspor, sorry? Impor Bu. Impor. Nah, kalau menurut Fikri, kebijakan impor itu melanggar salah satu dari kedua prinsip itu nggak? Iya Bu, sebenarnya melanggar sih Bu. Nah, kenapa? Coba. Karena kan apa negara lain yang mau ngekspor jadinya cuman hanya lewat satu pintu gitu. Jadi negara-negara lain yang berada misalnya di Indonesia Bu, negara-negara lain yang berada di Indonesia gitu harus eh, pesan minyak, misalnya salah satu contohnya minyak. Jadi misalnya harus pesan minyak di perusahaan si A dulu, baru baru bisa dia pesan minyak, nggak bisa dari negara lain gitu, Mm. gitu Bu. Nah, iya. Jadi melanggar kebebasan perdagangan ya Bu, bisa dibilang. Ente berarti national treatment kan? Berarti dia Iya. membuat kondisi di mana kompetitor perdagangan lain itu nggak kompetitif lagi produknya karena harus lewat Pertamina. Ini Pertamina kan ya? Benar? Iya Bu, Pertamina Bu. Mm. Yang harus lewat Pertamina itu. Walaupun sebenarnya ya tujuannya itu untuk memperbaiki, untuk menumbuhkan industri Pertamina misalnya ya. Tapi sebenarnya itu bisa menimbulkan potensi gugatan. Kenapa? Karena dengan impor satu pintu lewat Pertamina ini, otomatis kompetitor lain tidak diuntungkan gitu.
Kenapa? Karena Pertamina memonopoli, ya kan? Untuk tarif, kebijakan itu dimonopoli oleh Pertamina. Jadi, ada potensi eh, kebijakan ini akan digugat di kemudian hari. Tapi kalau yang ini ya, saya baca terakhir kali kayaknya dicabut ya keputusannya. Soalnya, Iya, Bu. ya kan, Itu masih isu. masih isu. Belum, iya, belum ada penetapan resmi juga, Bu. Mm-mm. Karena sebenarnya itu sangat potensial untuk mengalami gugatan. Pertama tadi national treatment. National treatment itu otomatis misalnya deh, Shell kan. Shell Shell kalau mau impor harus lewat Pertamina dan otomatis kalau misalnya didistribusikan ke Indonesia pasti impor Shell itu akan lebih rugi dibandingkan Pertamina gitu. Karena kan kalau impor satu pintu berarti tarif dan pricing itu murni dari Pertamina di monopoli gitu kan. Itulah yang ya itu tadi prinsip national treatment. Dan itu sebenarnya bisa bersinggungan dengan MFN juga ya. Kalau misalnya Pertamina nggak ada skema yang fair dalam penetapan misalnya importer prioritas gitu. Oke, Fikri? Kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya adalah tadi peran organisasi internasional dalam perdagangan internasional. Jadi perannya sebenarnya apa? Organisasi internasional itu. Yang pertama tadi regulator untuk membuat guidelines, rekomendasi dan mengembangkan aturan perdagangan internasional. Karena apa? Karena kan eh perdagangan internasional ini sangat-sangat cepat ya teman-teman perkembangannya. Kalau misalnya nanti semester depan teman-teman belajar BTKI, kepabeanan, sorry, BTKI itu selalu diperbaharui 5 tahun sekali. Itu membuktikan kalau arus perdagangan internasionalnya sangat-sangat dinamis, sangat-sangat cepat berubahnya. Kalau untuk tahun ini, drone VR itu belum masuk ke BTKI. Nah, terakhir BTKI itu tahun 2022. Nah, berarti 5 tahun lagi. Nah, berarti 2027 ada kemungkinan BTKI itu direvisi. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, impor drone VR itu kan semakin banyak sekarang. Nah, disinilah peran organisasi internasional untuk mengembangkan aturan agar tetap dinamis dan mengikuti perkembangan perdagangan. BTKI itu diambil dari WCO, World Custom Organization, teman-teman. Nanti kita akan belajar di semester depan. Lalu selanjutnya sebagai forum negosiasi negara anggota untuk berdialog, menemukan solusi atas sebuah isu dan menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi. Jadi, organisasi internasional ini berperan untuk menyediakan forum, menjadi mediatornya gitu. Kenapa? Negara-negara bisa bersengketa, swasta bisa bersengketa lewat arbitrase. Tapi, organisasi internasional juga ada nih jalurnya. Kalau misalnya negara-negara itu khawatir arbitrasenya tidak fair misalnya. Dan kalau kalau penggugat dan tergugatnya itu negara, penyelesaiannya harus lewat forum organisasi internasional. Nggak bisa lewat arbitrase. Itu. Arbitrase itu hanya untuk swasta. Jadi disinilah organisasi internasional ada perannya nih. Menyediakan forum untuk mereka berdialog. Lalu misalnya ada masalah nih tentang misalnya ya eh impor Cina membanjiri banyak negara. Tuh. Nanti negara-negara yang terdampak dan Cina itu akan dipanggil tuh ke dalam sebuah forum untuk menyelesaikannya, untuk melakukan mediasi gitu. Harusnya berapa, harusnya gimana. Nah, forum ini nanti akan diisi oleh expert-expert biasanya, panelnya. Kalau di WTO itu namanya DSB, Dispute Settlement Body. Isinya adalah expert-expert di bidang misalnya ya kalau misalnya isunya itu tentang ekspor CPO, crude palm oil ya. Nanti expertnya ada expert di international trade, expert di bidang pertanian dan perkebunan, dan satu lagi misalnya expert di bagian hukumnya. Biasanya ada expert yang beneran pengetahuannya spesifik di sektor itu. Nah, itulah kenapa forum negosiasi yang disediakan oleh
WTO atau organisasi internasional ini lebih sering digunakan. Gitu. Lalu selanjutnya adalah memfasilitasi liberalisasi perdagangan internasional, memberikan dukungan dan pelatihan bagi negara berkembang, dan mengawasi kerjasama dan stabilitas perdagangan. Maksudnya apa? Jadi yang pertama, organisasi internasional itu bisa memfasilitasi liberalisasi perdagangan internasional melalui perjanjian-perjanjian internasional yang mereka buat, melalui aturan konvensi yang mereka buat. Contohnya TRIPS, lalu TRIMS, Trade Related on Investment, lalu TRIPS, Trade Related on Intellectual Properties. Itu contohnya, contoh dari bagaimana organisasi internasional itu memfasilitasi perdagangan, lalu memberikan dukungan dan pelatihan bagi negara berkembang. Jadi, kalau kayak WTO itu WTO itu ada skema di mana skema transfer teknologi, di mana misalnya nih ya, kalau misalnya ada kebijakan baru dari WTO, nah WTO akan menugaskan ekspor dari negara maju untuk membantu negara-negara berkembang untuk menyesuaikan sistemnya agar bisa pelan-pelan menerapkan aturan yang mereka buat. Contohnya kayak digitalisasi kepabeanan, digitalisasi custom digitalization. Nah, itu eh kalau custom itu jatuhnya ke WCO, World Custom Organization. Nah, WCO itu memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk mendapatkan technical assistance. Tuh. Jadi, misalnya nih, kalau di ASEAN, digitalisasi kepabeanan di ASEAN nih ya, itu kan yang lebih dulu tuh kan Singapura. Singapura dan Indonesia termasuk yang cepat juga teman-teman digitalisasinya. Indonesia termasuk dalam scope expert kalau di digitalisasi. Jadi nanti panel WCO itu mengutus misalnya Indonesia, Singapura, lalu satu lagi Malaysia. Nah, untuk mengajari negara-negara lain yang juga ingin mendigitalisasi ke sistem kepabeanannya. Gitu. Misalnya kalau di ASEAN itu Kamboja dan Laos yang pernah mendapatkan assistance dari Indonesia. Jadi negara kita itu tidak Konoha itu kok teman-teman. Di beberapa bidang kita itu ada expert-expert yang diturunkan untuk melatih negara lain gitu. Di custom yang karena CESA dan digitalisasi kepabeanan kita tuh termasuk yang bagus kalau di ASEAN. Makanya bea cukai kita sering diturunkan untuk melatih negara lain di ASEAN gitu. Lalu selanjutnya adalah mengawasi kerjasama dan stabilitas perdagangan. Nah, di sini contohnya apa? Contohnya nih, misalnya ada kasus dumping atau kasus safeguard. Nah, itu bisa dilaporkan ke WTO. Karena tugas WTO adalah untuk menjaga stabilitas perdagangan. Nah, nanti dari laporan itu akan diteruskan di forum negosiasi. Tuh.